Jujur saja aku bukan seorang pendaki andal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Paling sesekali aku pergi ke perpustakaan, bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulosari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ri, Ori. Iya, Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju, lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu, Ri. Gua punya rencana keren nih. Rencana apaan, Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan kok, itu garing banget sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gue jamin gak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan? Gak pernah, Mir. Dan kayaknya gue gak ikut deh. Fisik gue gak akan kuat. Lu tahu sendiri fisik gue. Angkat galon aja gak sanggup. Ya, Ri, please ikut dong. Lu tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue gak akan diizinin naik gunung kalau gak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gue antar izin aja ke om lu ya. Ri, lu mau kalau gue kenapa-napa terus lu yang dituntut sama om gue? Mendingan ikut aja, kan bisa jagain gue juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir. Mir, harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan, bahaya. Ri, kita kesana bareng sama si Riki, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Riki memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulosari aja, kata Mira. Gunung Pulosari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 meter dari permukaan laut, Gunung Pulosari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gua ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Riki, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kita. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulosari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperkenankan. Kalian tahu larangannya. Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba.
jawab Ricky. Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum, dan jangan bicara sembarangan, ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo nggak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Nggak Ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Berdoa selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek Mir, istirahat dululah, kataku. Baru juga mulai, LD menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gue gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat, membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. Rick, itu siapa? Tanyaku. Nyi Ama, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini, jawab Ricky. Saat barisan kami melintasi Nyi Ama, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia ngikutin kita. Aku menunjuk ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya, ia tersenyum ramah. Nyi, punten, jangan ganggu kami ya, Ricky berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Ama terlihat panik, matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. Kasihan kamu nak, Nyi Ama menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. Udah Ri, ayo jalan lagi, LD menarik lenganku. Ricky kembali ke barisan, kami meninggalkan Nyi Ama, kulihat wajahnya tampak sedih. Daria kabahan pae, teriak Nyi Ama dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Duh, gue jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah jangan dipercaya, sudah ku bilang dia itu orang gila, kata Ricky sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit, cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. Kenapa Mir? Tanyaku. Mira berhenti, ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. Ayah? Kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky panik, dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. Mira, jangan lihat ke sana, teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. Mira, jangan melamun. Ini di gunung, bahaya.
Ricky menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lo, kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersautan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang jalan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai, jawab Ricky. Ayo lanjut jalan, kita pasti bisa, LD memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kita tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil, biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak kecil kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Ciputri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Ciputri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. LD dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain, sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang jahat kata Mira pada LD. Bukannya minta maaf, LD malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Ya Ri, lu mens, tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gue gak sadar kalau mens, tadi gak kok. Mira bangun, ia sangat panik. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah gak apa-apa, yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah itu suara apa. Disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Ciputri, memanggil-manggil Mira. Rik, Mira kemana Rik? LD menarik baju Ricky. Gimana nih Rik? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang pak. LD menghampiri lelaki itu. Siapa itu Rik? Tanyaku. Dia Pak Jarwo, kuncen gunung ini. Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanya lelaki itu. LD langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jarwo menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, dia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian, dia menghampiri kami kembali.
Teman kalian baik-baik saja, dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu, Pak? Tanya LD. Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Ricky. Tenang saja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada 2 gundukan tanah seperti kuburan. Namun aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk, sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. Curiga sama saya? Pak Jaro menatapku tajam. "Ri, ayo masuk." LD melongokkan kepala. Ia berdecak kesal. "Kita mau apa di dalam, Pak?" tanyaku penasaran sekaligus curiga. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri, masuk aja." Kali ini Ricky yang membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralasan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Dia kemudian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. "Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat." "Bagaimana dengan pacar saya, Pak?" tanya LD dengan wajah khawatir. "Nanti setelah ritual dia pasti kembali." Malam semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu keting. LD dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku tidak sama sekali mengantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung dari mana bau minyak ini berasal. Kuikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Kugeser pintu bilik. Di luar seorang wanita berjaket biru. Dia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. "Pulang?" Aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LD tidak ada di tempat tidurnya.
Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk, ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Ri? LD kemana?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi ada di sini?" Ricky malah balik nanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu dengar itu?" Aku meruncingkan telingaku. "Ayo, Ri." Ricky bangun, ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor, entah akan menuju kemana mereka. "LD!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik tangan LD, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar Edi lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rick? Dia sudah bukan LD." "Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi saja, Rick. Di sini bahaya." "Lu gimana sih? Becus gak sih jadi pemandu?" Aku kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memperdulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepi jurang. "LD, jangan!" Tak sempat aku meraih tubuhnya, LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Kusorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan LD. "Ri, ayo pergi!" Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada suatu hal buruk yang terjadi pada kami. "Kita kemana, Rick?" Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. "Kita ke kawah." "Ngapain ke sana?" Aku berhenti melangkah. "Kita harus cari si Mira. Tadi gue lihat LD terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya." "Begini, Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka." Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. "Rick, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini?" Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. "Kompas, Rick, lu bawa kompas gak?" Aku berdiri lalu menghampirinya. "Sebentar." Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. "Ada, Rick. Wah, untungnya gua bawa nih." Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu kepadaku. Syukurlah, aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. "Kita ke arah mana sekarang?" "Kita ke arah barat," kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya.
Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama, langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. "Rick, pelan-pelan jalannya," kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah, tapi tetap tidak ada. Ricky, aku panik. Keringat membasahi wajahku. Ku dengar dengkur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya menjadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini.